Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Matematika Diskrit, kali ini membahas tentang teori bilangan. Sedikit saya jelaskan. Nah, di sini ada bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal, misalnya 8, 21, 8765, minus 34, serta 0. Nah, yang dimaksud berlawanan dengan bilangan bulat itu apa? Yaitu bilangan real. Kenapa? Karena bilangan real itu mempunyai titik desimal seperti 8,0, 34,25, serta 0,02. Nah, sekarang sifat pembagian pada bilangan bulat. Misalkan A dan B bilangan bulat. A tidak sama dengan 0. A habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C, sedemikian hingga B sama dengan AC. Nah, notasinya bisa kalian lihat sendiri. Contohnya ini ada 4 dan 12. Karena 1, 2, 4 sama dengan 3 itu termasuk ke dalam bilangan bulat. Apa jawabannya? 12 itu didapat dari 4 dikali dengan 3. Tetapi jika 4 dan 13 karena 1, 3, 4 itu hasilnya 3,25, sedangkan 3,25 ini termasuk bilangan real, jadi bukan bilangan bulat. Seperti itu. Sekarang pembagi bersama terbesar atau PBB. Misalkan A dan B bilangan bulat tidak 0. Pembagi bersama terbesar dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D, sedemikian hingga D dan A dan D dan B. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa A, B sama dengan D. Contohnya faktor pembagi 45 itu apa saja? 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Sedangkan faktor pembagian 36 itu 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Nah, faktor pembagi bersama antara 45 dan 36 itu 1. Kalau PBB-nya itu 9. Nah, PBB 45 dan 36 itu didapat 9. Selanjutnya, teorema Euclidean atau teorema 1. Misalkan M dan N bilangan bulat. N lebih dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unigi dan R. Sedemikian hingga N sama dengan NQ plus R dengan 0 kurang dari atau sama dengan R kurang dari N. Contohnya, ini ada 1987 dibagi 97. Hasilnya adalah 20, masih sisa 47. Atau penyebarannya ini ada 1987 itu didapat karena 97 dikalikan dengan 20 ditambah dengan 47 gitu. Nah, masuk ke teorema 2. Misalkan M dan N bilangan bulat dengan syarat N lebih dari 0, sedemikian hingga M sama dengan NQ plus R. 0 kurang dari sama dengan R kurang dari N. Maka PBB MN itu sama dengan PBB N dan R. Contohnya, M didapat 60, sedangkan N itu 18. 60 itu didapat 18 dikalikan 3 plus 12. Maka PBB 60 dan 18 sama dengan PBB 18 dan 12 itu sama
dengan 6. Nah, selanjutnya algoritma Euclidean. Tujuannya algoritma ini yaitu untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Nah, penemunya ini seorang matematikawan dari Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut dalam buku Elemen. Masuk ke kombinasi lancar, PBB AB dapat dinyatakan kombinasi lancar atau linear combination A dan B dengan koefisien-koefisiennya. Contohnya, nyatakan PBB 21 dan 45 sebagai kombinasi lancar dari 21 dan 45. Solusinya 45 sama dengan 2 dikalikan 21 plus 3. Sedangkan 21 itu sama dengan 7 dikali 3 plus 0. Sisa pembagi terakhir sebelum 0 adalah 3. Maka PBB 45/21 itu sama dengan 3. Substitusi dengan persamaan-persamaan di atas menghasilkan 3 sama dengan 45 minus 2 dikali 21 yang merupakan dari kombinasi lancar dari 45 dan 21. Lanjut ke relatif prima. Ini dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika A, B sama dengan 1. Contohnya ini ada bilangan bulat, ada bilangan 20 dan 3 adalah relatif prima. Mengapa? Karena PBB 20 dan 3 ini 1 hasilnya, atau dapat ditulis 2 dikali 20 ditambah minus 3 dikalikan dengan 3, maka hasilnya 1 karena dan tindakan M-nya ini didapat 2, sedangkan N-nya didapatkan minus 15. Tetapi 20 dan 5 bukan relatif prima karena 20 dan 5 itu menghasilkan 5, bukan sama dengan 1, sehingga 20 dan 5 tidak dapat dinyatakan dalam M dikali 20 plus N dikali 5 sama dengan 1. Nah, aritmatika modulo, misalkan A dan M bilangan bulat, M lebih dari 0, operasi A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Notasinya A modulo M sama dengan R, sedemikian hingga A sama dengan MQ plus R dengan 0 kurang dari atau sama dengan R kurang dari M. M disebut modulus atau modulo, dan hasil aritmatika modulo M terletak di dalam lingkuran 0, 1, 2 sampai dengan M minus 1. Nah, contohnya ini ada beberapa hasil operasi dengan operator modulo. 6 modulo 8 itu sama dengan 6, 0 modulo 12 itu 0, minus 41 modulo 9 itu 4, minus 39 modulo 13 itu 0. Dan ini penjelasan untuk yang opsi ketiga, bisa kalian baca sendiri ya. Nah, sekian penjelasan dari saya dan nanti akan dilanjutkan oleh partner saya, dan terima kasih. Materi selanjutnya adalah kongruen. Misalnya 38 modulo 5 sama dengan 3 dan 13 modulo 5 sama dengan 3. Maka dikatakan 38 kongruen dengan 13 dalam modulo 5.
Misalkan A dan B bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih dari 0, maka A kongruen dengan B dalam modulo M jika M habis membagi A min B. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka ditulis A tidak kongruen dengan B dalam modulo M. Contoh 12. 17 kongruen dengan 2 dalam modulo 3. 3 habis membagi 17 min 2 sama dengan 15. Sedangkan 12 tidak kongruen dengan 2 dalam modulo 7. 7 tidak habis membagi 12 min 2 sama dengan 10. A kongruen dengan B dalam modulo M dalam bentuk sama dengan dapat dituliskan sebagai A sama dengan B plus KM, dengan K adalah bilangan bulat. Contoh, 17 kongruen dengan 2 dalam modulo 3. 17 sama dengan 2 ditambah 5 dikali 3. Min 7 kongruen dengan 15 dalam modulo 11. Min 7 sama dengan 15 ditambah min 2 kali 11. A modulo M sama dengan R. Dapat juga ditulis sebagai A kongruen dengan R dalam modulo M. Contohnya seperti di bawah ini. Teorema 4. Misalkan M adalah bilangan bulat positif. Jika A kongruen dengan B dalam modulo M dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka A plus C kongruen dengan B plus C dalam modulo M. AC kongruen dengan BC dalam modulo M. A pangkat P kongruen dengan B pangkat P dalam modulo M, dengan P bilangan bulat tak negatif. Jika A kongruen dengan B dalam modulo M dan C kongruen dengan D dalam modulo M, maka A plus C kongruen dengan B plus D dalam modulo M. AC kongruen dengan BD dalam modulo M. Buktinya seperti ini. Contoh berikutnya, misalkan 17 kongruen dengan 2 dalam modulo 3 dan 10 kongruen dengan 4 dalam modulo 3. Maka menurut teorema 4 adalah 17 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 5 dalam modulo 3. Begitu seterusnya. Teorema 4 tidak memasukkan operasi pembagian pada aritmetika modulo karena jika kedua ruas dibagi dengan bilangan bulat, maka kekongruenan tidak selalu dipenuhi. Contoh, 10 kongruen dengan 4 dalam modulo 3 dapat dibagi dengan 2 karena 10 dibagi 2 sama dengan 5 dan 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan 5 kongruen dengan 2 dalam modulo 3. 14 kongruen dengan 8 modulo 6 tidak dapat dibagi dengan 2 karena 14 dibagi 2 sama dengan 7 dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Tetapi 7 tidak kongruen dengan 4 modulo 6. Latihan. Jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M adalah sembarang bilangan bulat, maka buktikan bahwa AC kongruen dengan BD modulo M. Solusinya seperti ini. Dan AC kongruen dengan BD modulo M terbukti. Selanjutnya adalah balikan modulo atau modulo inverse. Di dalam aritmetika bilangan real, inverse dari perkalian adalah pembagian. Contoh, inverse 4 adalah seperempat, sebab 4 kali seperempat adalah 1. Di dalam aritmetika modulo, masalah menghitung inverse modulo lebih sulit. Jika A dan M relatif prima dan M lebih dari 1, maka balikan atau inverse dari A modulo M ada. Balikan dari A modulo M adalah bilangan bulat X sedemikian sehingga XA kongruen dengan 1 modulo M. Dalam notasi lainnya, A inverse modulo M sama dengan X. Bukti, A dan M relatif prima. Jadi, A, M sama dengan 1.
dan terdapat bilangan bulat X dan Y demikian sehingga XA plus YM sama dengan 1 yang mengimplikasikan bahwa XA plus YM kongruen dengan 1 modulo M. Karena YM kongruen dengan 0 modulo M, maka XA kongruen dengan 1 modulo M. Kekongruenan yang terakhir ini berarti bahwa X adalah balikan dari A modulo M. Pembuktian di atas juga menceritakan bahwa untuk mencari balikan dari A modulo M, kita harus membuat kombinasi lanjar dari A dan M sama dengan 1. Koefisien A dari kombinasi lanjar tersebut merupakan balikan dari A modulo M. Contoh selanjutnya. Setiap bilangan yang kongruen dengan min 2 modulo 9 juga adalah invers dari 4. Misalnya 7, min 11, 16, dan seterusnya. Karena 7 kongruen dengan min 2 modulo 9. Karena 9 habis membagi 7, min 2 sama dengan 9. Min 11 kongruen dengan min 2 modulo 9. Karena 9 habis membagi min 11, min 2 sama dengan min 9. 16 kongruen dengan min 2 modulo 9 karena 9 habis membagi 16 min 2 sama dengan 18. Cara lain menghitung inverse. Balikan dari A modulo M, misalkan X adalah balikan dari A modulo M, maka AX kongruen dengan 1 modulo M. Definisi balikan modulo atau dalam notasi sama dengan AX sama dengan 1 plus KM atau X sama dengan 1 plus KM dibagi A. Contoh, balikan dari 4 modulo 9 adalah X sedemikian sehingga 4X kongruen dengan 1 modulo 9. Didapat bahwa balikan dari 4 modulo 9 adalah 7 modulo 9, min 2 modulo 9, dan seterusnya. Latihan. Tentukan semua balikan dari 9 modulo 11. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekongruenan lanjar. Di sini kita temui rumusnya yaitu A kali X kongruen B modulo M, yang mana M adalah bilangan positif, kemudian A dan B adalah bilangan sembarang dari bilangan bulat, yang X adalah pengubah bilangan bulat. Nah, ada rumus pemecahan yaitu AX sama dengan B plus K kali M atau X sama dengan B plus K kali M per A. Nah, kemudian kita cobakan untuk memasukkan K ini dengan angka 0, 1, 2, min 1, min 2, dan seterusnya sampai kita temui hasil X sebagai bilangan bulat. Nah, di sini ada contoh soal 4X kongruen 3 modulo 9 dan 2X kongruen 3 modulo 4. Nah, kita gunakan penyelesaian dengan rumus yang tadi yaitu X sama dengan 3 plus K kali 9 per 4. Nah, di sini kita coba masukkan K dengan 0. Kita masukkan K dengan 0 dan X kita hasilkan adalah 3 per 4, yang mana 3 per 4 itu bukan solusi. Nah, kemudian kita coba K, kita masukkan dengan angka 1 dan kita hasilkan angka 3, yang mana 3 adalah bilangan bulat. Nah, kemudian kita coba masukkan angka 2, menghasilkan 2, 1 per 4, yang mana itu juga bukan solusi. Dan terus sampai kita temui K itu sama dengan 5 dan kita dapatkan X yaitu 12 yaitu bilangan bulat. Kemudian kita coba angka negatif yaitu min 1, kita temui bukan solusi, min 2 bukan solusi, dan min 3 kita dapati min 6, yang mana min 6 adalah bilangan bulat, kemudian K adalah min 6 dan kita dapatkan X adalah min 15. Nah, di sini kita sudah dapatkan angka-angka yang memenuhi X sebagai bilangan bulat, yaitu ada 3, 12, min 6, min 15, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada cara lain selain cara yang sebelumnya, yaitu kita kalikan setiap ruas dengan balikan dari 4 modulo 9 yang kita sudah hitung di materi sebelumnya, yaitu materi inverse atau balikan, dan kita dapati yaitu hasilnya adalah min 2, balikan dari 4X 4 modulo 9. Nah, kemudian kita kalikan dan kita dapati adalah min 6 modulo 9. Nah, kemudian
min 8 kongruen 1 modulo 9, maka X kongruen min 6 modulo 9. Semua bilangan bulat yang kongruen dengan min 6 modulo 9 adalah solusinya, yaitu ada angka 3, angka 12, min 16, min 15, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini juga ada contoh lain, 2X kongruen 3 modulo 4. Kita masukkan ke rumus X sama dengan 3 plus K kali 4 per 2. 3 adalah bilangan ganjil, 4 adalah bilangan genap yang mana jika keduanya dijumlahkan hasilnya akan ganjil, dan jika bilangan ganjil itu dibagi 2 maka tidak akan kita dapati bilangan bulat. Jadi tidak ada nilai-nilai X yang mempengaruhi 2X kongruen 3 modulo 4. Nah, ini ada latihan ya. Sebuah bilangan bulat jika dibagi dengan 3 bersisa 2, dan jika ia dibagi dengan 5 bersisa 3, berapakah bilangan bulat tersebut? Nah, misal bilangan bulat adalah X. Nah, X modulo 3 sama dengan 2, dan X modulo 5 sama dengan 3. Nah, kita dapati terdapat sistem kekongruenan, yaitu X kongruen 2 modulo 3, X kongruen 3 modulo 5. Untuk kongruen pertama, kita dapati X sama dengan 2 plus 3K1. Ini sama saja dengan 2 modulo 3. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam kongruen yang kedua ini. Nah, kita dapati 2 plus 3K1 kongruen 3 mod 5 modulo 5 sama dengan 3K1 kongruen 1 modulo 5. Kemudian K1 kongruen 2 modulo 5 atau K1 sama dengan 2 plus 5K2. Kita sudah dapat X, rumus X dan rumus K1-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam rumus X sama dengan 2 plus 3 kali K1. Nah, sama dengan 2 plus 3. Kemudian K1 kita ambil dari rumus sebelumnya, kita masukkan 2 plus 5K2. Sama dengan 2 plus 6 plus 15K2 sama dengan 8 plus 15K2. Dan kita dapati adalah X kongruen 8 modulo 15. Semua nilai X yang kongruen dengan 8 modulo 15 adalah solusinya, yaitu ada X sama dengan 8, X sama dengan 23, dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke materi Chinese Remainder Problem. Nah, tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bila dibagi 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Nah, kemudian kita tulis ke dalam sistem kongruen lanjar, yaitu X kongruen 3 modulo 5, X kongruen 5 modulo 7, X kongruen 7 modulo 11. Nah, kita gunakan rumus seperti tadi dan kita dapati hasilnya adalah X kongruen 348 modulo 385. Nah, kemudian ini solusi unik ini mudah dibuktikan sebagai berikut, yaitu solusi tersebut dalam modulo karena 77 kali 3 kongruen 1 modulo 5, 55 kali 6 kongruen 1 modulo 7, 35 kali 6 kongruen 1 modulo 11. Maka solusi unik dari sistem kongruen tersebut adalah seperti berikut, dan kita dapati hasilnya adalah 348 modulo 385. Nah, kemudian kita masuk ke materi bilangan prima X bilangan komposit. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang dapat dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri, sedangkan bilangan komposit adalah kebalikan dari bilangan prima. Nah, kemudian ini ada teorema 6, dan ini ada cara-cara untuk mengetes apakah itu bilangan prima atau bukan. Cara yang pertama, bagi N dengan bilangan prima lebih kecil sama dengan akar N. Nah, jika N habis dibagi salah satu bilangan prima, maka bilangan itu adalah bilangan komposit, dan jika N tidak habis dibagi salah satu bilangan prima, maka bilangan itu adalah bilangan prima. Ayo kita langsung ke contoh. Ada kita punya angka 171. Cara pertama adalah kita akarkan 171 ini dan kita dapati 13,077. Nah, bilangan prima yang lebih kecil dari 13,077 adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, karena 171 ini habis dibagi 3, karena 3 ada di salah satu bilangan prima ini, maka 171 adalah bilangan komposit. Nah, kemudian kita coba angka yang lain, yaitu ada 199. Langkah pertama kita akarkan dan kita dapati 14,107.
Nah, bilangan prima yang lebih kecil sama dengan dari angka 14,107 kita dapati 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Karena 199 tidak habis dibagi angka bilangan prima tersebut, maka 199 adalah bilangan prima. Next, ada teorema 6 atau yang disebut teorema Fernat. Di sini kita dapati rumusnya A pangkat P min 1 kongruen 1 modulo P, yang mana P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu PBB A, P sama dengan 1. Langsung ke contoh. 2 pangkat 17 min 1 kita dapati yaitu 2 pangkat 16 yaitu 65.536 kongruen 1 modulo 17. Karena 17 habis membagi 65.536 min 1 atau 65.535, jadi 17 adalah bilangan prima. Nah, begitu juga dengan 2 pangkat 21 min 1, jika 21 tidak habis membagi hasil ini, maka 21 bukanlah angka prima. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan bilangan bulat semu. 2 pangkat n min 1 kongruen 1 modulo n. Contoh, ada angka 341 adalah bilangan komposit jika kita hitung secara manual, karena 341 sama dengan 11 dikali 31. Tentu saja bukan bilangan prima ya, karena dia bisa dibagi oleh angka lain. Tapi di sini dia juga bilangan prima jika kita menggunakan rumus teorema Fernat. Nah, karena 2 pangkat 341 min 1 kongruen 1 modulo 341. Sekian. 10 karakter. Biasanya dikelompokkan dengan spasi atau garis. Misalnya, 0 garis 3015 garis 4561 garis 9. ISBN terdiri atas 4 bagian kode. Yang pertama, kode yang mengidentifikasikan bahasa, kode penerbit, kode unik untuk buku tersebut, serta karakter uji. Contoh. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya ISBN 0-3015-4561-8. Nah, di sini 0 menunjukkan sebagai kode kelompok negara berbahasa Inggris, 3015 sebagai kode penerbit, 4561 kode unik buku yang diterbitkan, sedangkan 8 sebagai karakter uji. Karakter uji didapat dan sebagai berikut, seperti ini. Nah, ini 0, 3, 0, 1, 5, 4, 5, 6, 1. Ini didapat dari ISBN-nya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi hash. Tujuannya yaitu pengalamatan di memori. Fungsi hash biasanya juga digunakan untuk meloket elemen yang dicari. Bentuknya berupa HK kongruen dengan K modulo M. M di sini menentukan sebagai jumlah lokasi memori yang tersedia, K sebagai kata kunci, HK sebagai lokasi memori untuk record dengan kunci. Contohnya seperti ini. Nah, dari data di atas ini menghasilkan kejadian di mana kolisi terjadi jika fungsi hash menghasilkan nilai H yang sama untuk K yang berbeda. Kemudian jika terjadi kolisi, cek elemen berikutnya yang kosong. Ini. Yang ketiga yaitu kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang artinya secret writing. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Nah, di kriptografi ini terbagi menjadi dua, berupa plaintext dan ciphertext. Plaintext sendiri yaitu berupa data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Pesan dapat berupa teks, gambar, audio, maupun video.
pesan ada yang dikirim atau disimpan di dalam media penyimpanan. Yang kemudian cybertext. Cybertext adalah pesan yang telah disandikan sehingga tidak memiliki makna lagi, dan cybertext harus dapat diubah kembali ke plaintext semula. Tujuan adanya cybertext adalah pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain. Contohnya, plaintextnya berupa culik anak itu jam 11 siang, maka kode cybertextnya seperti ini. Kriptografi juga memiliki algoritma, yaitu aturan untuk enskripsi dan deskripsi, fungsi matematika yang digunakan untuk enskripsi dan deskripsi. Nah, fungsi dasar dari kriptografi ada 3. Yang pertama kunci, kemudian enskripsi, yang ketiga deskripsi. Kunci sendiri sebagai parameter yang digunakan untuk transformasi NC-wrapping dan DC-wrapping. Kunci bersifat rahasia, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia. Ekskripsi, proses menyandikan plaintext menjadi cybertext. Deskripsi yaitu proses mengembalikan cybertext menjadi plaintextnya. Seperti ini prosesnya. Kemudian masuk ke dalam sejarah kriptografi. Sudah digunakan di Yunani. Alat yang pertama digunakan yaitu berupa skettle. Seperti ini bentuknya. Aplikasi kriptografi memiliki pengiriman data melalui saluran komunikasi, kemudian menyimpan data di dalam disk storage. Cara kerjanya yaitu data ditransmisikan dalam bentuk cybertext, di tempat penerima cybertext dikembalikan lagi menjadi plaintext. Data di dalam media penyimpan komputer seperti hard disk disimpan dalam bentuk cybertext. Untuk membacanya hanya orang yang berhak yang dapat mengembalikan cybertext menjadi plaintext. Nah, ini adalah contoh ekskripsi pada dokumen. Pada sisi kiri ini berupa tulisan saja. Seperti ini. Ketika saya berjalan-jalan di pantai dan lain-lain, maka cybertext-nya muncul seperti ini. Nah, di sisi kanan adalah contoh dari ekskripsi berupa foto, maka munculnya seperti titik hitam putih seperti ini. Nah, ini adalah contoh bila mana berupa takdel. Yang berubah juga sama, cuman ini data nama, tinggi dan berat badan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas materi kita yang selanjutnya dengan saya Muhammad Zulfan, NIM L200 190 160. Nah, di materi berikutnya ini ada notasi matematis. Notasi matematis ini ada enkripsi dan juga dekripsi. Enkripsi itu yaitu proses pengaman suatu data yang disembunyikan atau proses konversi data plaintext menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dimengerti. Kemudian ada dekripsi yaitu kebalikan dari proses enkripsi, di mana proses konversi data yang sudah dienkripsi ciphertext kembali menjadi data aslinya yaitu original plaintext sehingga dapat dibaca dan dimengerti kembali. Nah, ini dia contoh prosesnya, proses enkripsi dan juga dekripsi. Yang awalnya itu plaintext dari enkripsi, kemudian dia akan menuju proses ciphertext, kemudian menuju proses dekripsi yang kemudian akan diubah menjadi plaintext kembali. Nah, data atau informasi yang akan dienkripsi yaitu plaintext diacak oleh suatu kunci yang telah ditentukan, kemudian output dari enkripsinya yaitu ciphertext dikembalikan ke bentuk aslinya oleh sebuah kunci yang sama. Nah, ini dia contohnya. Jadi prosesnya itu sama, hanya saja ada penambahan kunci yaitu menuju proses enkripsi dan juga menuju proses dekripsi. Nah, fungsi enkripsi ini dioperasikan dengan P
P kemudian menghasilkan C yang digambarkan notasi seperti berikut. Nah, ini dia. E dalam kurung P sama dengan C. Kemudian pada proses dekripsi data yang sudah diproses pada enkripsi yaitu ciphertext. Melalui proses dekripsi data akan dikembalikan lagi ke dalam bentuk plaintext atau data aslinya yang digambarkan seperti proses berikut. Itu deskripsi dalam kurung ciphertext sama dengan plaintext. Kemudian data atau informasi yang telah melalui proses enkripsi dan dekripsi di mana data yang sudah diacak akan menghasilkan data atau informasi aslinya yaitu plaintext. Nah, notasinya seperti berikut. C itu ciphertext dan P itu plaintext. Nah, bagaimana jika menggunakan kunci? Jadi notasinya itu sama, hanya saja ada penambahan kunci di enkripsi, dekripsi dan juga gabungan keduanya ini. Kemudian ada kriptologi simetri. Kriptologi simetri yaitu kriptografi yang kunci enkripsinya sama dengan kunci dekripsinya. Sedangkan algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri atau algoritma konvensional. Nah, beberapa di antaranya itu ada DES dan juga AES. DES itu data encryption standard. DES ini termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri dan tergolong jenis cipherblock. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit dan DES ini mengenkripsikan 64 bit plaintext menjadi 64 bit ciphertext dengan menggunakan 56 bit kunci internal yaitu internal key atau upakunci subkey. Nah, kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal yaitu external key yang panjangnya 64 bit. Kemudian AES ini yang merupakan kelanjutan dari DES, Advanced Encryption Standard. Nah, AES ini menjadi standar melalui proses seleksi. Dari beberapa teknik enkripsi yang dicalonkan untuk menjadi AES, yang terpilih adalah enkripsi regional. Nah, teknik enkripsi ini termasuk jenis block cipher, seperti halnya juga DES. Perbedaan utama di antara keduanya ini, AES ini menggunakan substitusinya yaitu menggunakan S-block secara langsung terhadap naskah. Sedangkan kalau DES itu dalam fungsi cipherf yang hasilnya kemudian dioperasikan terhadap naskah menggunakan exclusive OR. Jadi DES ini tidak menggunakan substitusinya secara langsung terhadap naskah, sedangkan AES ini menggunakan substitusinya secara langsung terhadap naskah. Kemudian ada kriptologi nirsimetri. Nah, kriptologi nirsimetri ini merupakan kebalikan dari kriptologi simetri. Kriptologi simetri ini yaitu kriptografi yang kunci enkripsinya tidak sama atau berbeda dengan kunci dekripsinya. Sedangkan algoritmanya ini disebut sebagai nirsimetri atau algoritma kunci publik. Ada beberapa di antaranya dan kali ini kita akan membahas tentang RSA. Nah, algoritma RSA ini awalnya itu diperkenalkan oleh 3 peneliti dari Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat, yaitu Ron Rivers, Alicia Mir, dan Adelman pada tahun 1976. Nah, RSA ini mendasar proses enkripsi dan dekripsinya pada konsep bilangan prima dan aritmatika modulo, baik kunci enkripsi maupun kunci dekripsinya. Baik enkripsi maupun kunci dekripsi keduanya berupa bilangan bulat. Nah, kunci enkripsi yaitu kunci publik tidak dirahasiakan, namun kunci dekripsi bersifat rahasia. Kunci dekripsi dibangkitkan dari beberapa buah bilangan prima bersama-sama dengan kunci enkripsinya. Nah, untuk menemukan kunci dekripsinya itu kita harus memfaktorkan suatu bilangan non-prima menjadi faktor primanya, sehingga prosesnya itu menjadi proses yang tidak mudah. Nah, fakta menariknya nih, awalnya itu algoritma RSA ini dipatenkan di Amerika Serikat.
dan seharusnya masa patennya ini berakhir pada tahun 2003. Namun RSA Security melepaskan hak patennya itu pada 20 September tahun 2000. Di sini ada properti algoritma RSA, yaitu besaran-besaran yang digunakan pada algoritma RSA. Ada 7 poin, ada yang termasuk rahasia dan juga termasuk tidak rahasia. Kemudian ada pembangkit pasangan kunci, yaitu pertama pilih dua bilangan prima A dan B, kemudian hitung N sama dengan A dan B, kemudian hitung M A-1 dikali B-1, kemudian pilih sebuah bilangan untuk kunci publik, kemudian hitung kunci dekripsi, yaitu melalui D sama dengan 1 dalam kurung mod M. Nah, jadi di setiap pengguna itu mempunyai sepasang kunci, yaitu kunci publik untuk enkripsi, sedangkan kunci private untuk dekripsi. Lanjut, ada enkripsi dan dekripsi dalam algoritma RSA. Nah, di enkripsi ini menyatakan pesan menjadi blok-blok plaintext, yaitu P1, P2, P3, dan seterusnya. Dan P ini harus memenuhi persyaratan bahwa nilai P harus terletak pada himpunan nilai 0, 1, 2, dan sampai N-1. Agar apa? Agar menjamin hasil perhitungan tidak berada di luar himpunan. Kemudian hitung blok cipertextnya, C untuk blok plaintext P dengan persamaan berikut. C sama dengan P pangkat E mod M. E nya ini kunci publik, sedangkan di dekripsinya ini persamaannya P sama dengan C pangkat D mod N, yakni D nya itu kunci private. Bisa kita lihat perbedaannya, di enkripsi ini menggunakan kunci publik, sedangkan di dekripsi ini menggunakan kunci private. Kemudian ada Caesar-Cipher. Nah, Caesar-Cipher ini merupakan salah satu algoritma cipher tertua dan paling diketahui dalam perkembangan ilmu kriptografi. Caesar-Cipher ini merupakan salah satu jenis cipher substitusi yang membentuk cipher dengan cara melakukan penukaran karakter pada plaintext menjadi tepat satu karakter pada cipertext. Nah, teknik ini disebut juga sebagai cipher abjad tunggal. Nah, fakta menariknya, awalnya algoritma Caesar-Cipher ini digunakan oleh Kaisar Romawi, yaitu bernama Julius Caesar. Makanya mengapa algoritma ini sampai sekarang disebut Caesar-Cipher. Nah, dalam Caesar-Cipher ini dia itu menggunakan pergeseran huruf sejauh kuncinya, yaitu K. Kita lihat enkripsinya ini cipertext sama dengan enkripsi dalam kurung plaintext sama dengan plaintext plus K, yaitu plus kunci mod 26. Sedangkan di dekripsinya ini cipertextnya dikurang kunci mod 26. Nah, kita ambil contoh, misalnya kuncinya ini menggunakan 3 karakter. Yang pertama itu plaintextnya A, B, C, D, E, seterusnya, sedangkan cipertextnya itu D, F, dan seterusnya. Mengapa demikian? Kita lihat yang awalnya itu plaintextnya itu A, maka dia akan bergeser 3 karakter, yaitu menjadi D. Kemudian dari plaintext, kemudian dia proses ke cipertext, dia akan menuju ke plaintext kembali. Kita lihat di sini ya, yaitu plaintext yang awalnya tuh pesannya awasi asterik, seterusnya ini. Kemudian cipertextnya dia akan menjadi DZ DVL. Nah, kemudian dekripsinya ini dia akan mengembalikan kembali menjadi plaintext agar mudah dimengerti. Contohnya lagi nih, misalnya A sama dengan 0, B sama dengan 1, sampai Z sama dengan 25. Ini notasi yang tadi. Kita lihat plaintextnya itu awalnya itu dari kata awas. Nah, kita lihat di sini ya,
W-nya itu berada di nomor 22. Maka C sama dengan E dalam kurung 22 sama dengan 22 plus 3. Maka akan menjadi 25, yaitu huruf Z. Nah, ini merupakan proses enkripsi. Sedangkan nanti jika dia proses dekripsinya, dia akan mengubahnya kembali menjadi plain text agar mudah dipahami. Jadi dia akan kembali ke bentuk awalnya. Nah, yang terakhir ini ada kekuatan dan keamanan RSA. Nah, kekuatan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan non primanya, yaitu menjadi faktor primanya, yang dalam hal ini n sama dengan A dikali B. Nah, sekali n ini berhasil difaktorkan menjadi A dan B, maka m sama dengan A-1 dikali B-1 dapat dihitung. Selanjutnya, karena kunci enkripsi diumumkan, yaitu tidak rahasia, maka kunci dekripsi dapat dihitung dari persamaan E dikali D sama dengan 1 mod M. Ini berarti proses dekripsi dapat dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Nah, penemu algoritma RSA ini menyarankan agar nilai A dan B panjangnya itu lebih dari 100 digit. Mengapa? Agar hasil kali n dikali n sama dengan A dikali B akan berukuran lebih dari 200 digit. Nah, mereka ini, Rivers dan kawan-kawan ini meneliti jika 200 digit ini usahanya itu mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun. Nah, menjadikan algoritma RSA ini, algoritma pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini, dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik. Nah, itu dia tadi materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami dari kelompok 3 kelas D Matematika Diskrit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.